Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya saat umat Tuhan datang dengan kesungguhan hati, maka disitulah Tuhan hadir dan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Mari satukan hati, kita sama-sama mau berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang baik untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan persembahkan Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang begitu baik, bahkan teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Bila sampai saat ini kami boleh ada, sebenarnya kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pergunakan waktu kami dengan baik Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa setiap kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Karena itu yang kami rindukan Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati umat-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lebih lembut katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu.
hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, kami datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya, sebab Yesus yang layak disembah. Hampiri tatalah, puji sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, ya Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu.
Tiba saatnya Tuhan kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, semua umat Tuhan katakan, amin. Mari dengan sukacita naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Dengan lebih sukacita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kedua tanganmu katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Lebih dengan semangat lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi siapa? Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa selalu ada mujizat saat kita mau belajar bersyukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun juga kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang
kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sore hari yang indah ini ya Tuhan. Karena kami masih dapat kesempatan untuk beribadah, kami dapat kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membuka hati kami, telinga kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bila urapan surgawi turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dengan saksama dan menjadi pelaku firman-Mu, maka hidup kami akan diberkati, diteguhkan dan terus mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat sore. Saya bersyukur pada sore hari ini karena masih dapat kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih judul pemeliharaan Allah. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 28 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini adalah kalimat yang sangat memberikan kekuatan kepada kita semua, yaitu sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Terpelihara mempunyai arti terjaga dan terawat dengan baik. Jadi terpelihara itu terjaga dan terawat dengan baik. Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan mencintai hukum, Tuhan mencintai perbuatan baik dan adil. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya akan tetap terpelihara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah ini pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa, yang menguatkan kita, yang menghibur dan menghilangkan ketakutan serta kecemasan kita. Khususnya hari-hari ini kita sedang menghadapi kelesuan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan dan tekanan yang menghimpit kehidupan kita. Kita membutuhkan sosok penolong yang bisa memelihara kehidupan kita bukan sementara tetapi sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberitakan kepada kita, mengatakan kepada kita
bahwa pemeliharaannya atas hidup orang yang dikasihi itu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapakah yang dimaksud orang yang dikasihinya? Orang yang dikasihi Tuhan itu adalah kita semua. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini bisa dibuktikan lewat pengorbanan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan pada waktu Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, ini menunjukkan bukti kasihnya yang sangat besar kepada kita semua. Kalau darahnya saja dicurahkan, diberikan untuk menyelamatkan kita, saya percaya kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu atas hidup kita sampai selama-lamanya. Pada sore hari ini mari kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh keadaan. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi. Di dalam Keluaran 16 ayat 35 firman Tuhan berkata seperti ini. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa orang Israel yang diberi makan mana itu berjumlah kurang lebih 2 juta orang. Dan lamanya saudaraku selama 40 tahun. Jadi 2 juta orang itu adalah jumlah yang sangat besar sekali, kira-kira 2 kali penduduk Kabupaten Bangkalan, 2 juta orang banyaknya. Dan untuk memberi makan sebanyak orang seperti itu saudaraku, dengan jangka waktu yang sangat lama, itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi Tuhan memelihara, memberi makan bangsa Israel itu di padang gurun. Ya, situasi, tempat, kondisi yang sangat tidak baik saudaraku. Ya, kalau memasak mungkin perlu peralatan dapur, perlengkapan dapur yang sangat banyak sekali saudaraku. Dan tentunya itu sangat tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi keadaan padang gurun saat itu sangat minim fasilitas. Padang gurun bukanlah tempat yang baik, tempat yang ideal untuk kita bisa tinggal di sana selama-lamanya. Karena di siang hari panas terik begitu menyengat saudaraku. Tetapi di malam hari dinginnya begitu amat sangat. Jadi padang gurun itu adalah tempat yang tidak ideal untuk kita tinggal di sana, berlama-lama di sana. Dan Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas bangsa Israel selama 40 tahun. Atas 2 juta orang bangsa Israel yang sedang berjalan rombongan mengikuti petunjuk Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, di padang gurun itu tidak ada depot, di padang gurun itu tidak ada catering. Tetapi setiap hari Tuhan dengan setia menyediakan manna, menyediakan makanan yang siap saji, yang tinggal makan saja, yang tidak perlu dimasak saudaraku. Dan Tuhan juga menyediakan daging burung puyuh atas bangsa Israel. Perlu kita ketahui di padang gurun itu tidak ada pabrik air kemasan. Tetapi Tuhan bisa menyediakan air yang berlimpah-limpah. Bahkan gunung batu pun diperintahkan oleh Tuhan untuk mengeluarkan air. Bahkan Tuhan juga menyediakan air yang manis di Mara saudaraku. Ini bukti pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan ketika di siang hari panas terik yang menyengat bangsa Israel, Tuhan juga menyediakan tiang awan yang sangat besar yang bisa melindungi dari terik matahari saudaraku. Sehingga bangsa Israel tidak mengalami kepanasan yang begitu sangat luar biasa. Dan di malam hari Tuhan juga menyediakan tiang api saudaraku, untuk memberikan penghangatan kepada tubuh kita, untuk menerangi perjalanan hidup kita. Walaupun di sana tidak ada fasilitas yang baik, di sana tidak ada LPG, di sana tidak ada minyak tanah untuk membuat pemanasan, untuk membuat api saudaraku. Tetapi Tuhan menyediakan semuanya.
Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Di padang gurun itu tidak ada pabrik sepatu dan garmen, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pakaian dan kasut mereka tidak menjadi rusak selama 40 tahun lamanya. Wow, luar biasa pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Pakaian mereka tidak menjadi rusak selama 40 tahun. Kasut mereka tidak menjadi rusak walaupun berjalan di padang gurun dengan cuaca yang sangat ekstrim. Tetapi pakaian mereka, kasut mereka tidak menjadi rusak. Ini semuanya karena pemeliharaan Tuhan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang setahun bahkan beberapa bulan sudah berganti sepatu, berganti pakaian dan lain sebagainya. Di padang gurun juga kita tidak menemukan dokter dan perawat, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun selama 40 tahun kakinya tidak menjadi bengkak. Mereka sehat semua. Itu semua berkat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Itu semua bentuk pemeliharaan Tuhan atas orang Israel. Semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Karena pemeliharaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Pemeliharaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi yang buruk dan minim sekalipun. Karena Tuhan yang luar biasa itu sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga dilanjutkan atas kehidupan nabinya yang bernama Elia. Ketika ada kekeringan yang sangat panjang di tanah Israel selama 3,5 tahun lamanya, saudaraku. Tetapi Elia mendapat minum dari air sungai Kerit. Bahkan setiap pagi dan petang Elia dikirim oleh burung gagak roti dan daging, saudaraku. Perlu kita ketahui bahwa burung gagak itu sebenarnya burung yang rakus. Burung gagak itu adalah burung yang bisa makan apa saja. Memang burung gagak bisa makan biji-bijian. Burung gagak bisa makan buah-buahan. Bisa makan telur burung yang lain. Bisa makan serangga. Tetapi burung gagak juga bisa makan bangkai hewan yang besar. Bahkan tumpukan sampah pun dimakan oleh burung gagak, saudaraku. Tetapi dengan tepat waktu burung gagak diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa roti dan daging kepada Elia di waktu pagi dan waktu sore dengan tepat waktu, saudaraku. Artinya burung gagak itu tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan sediakan untuk memelihara kehidupan Elia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itu adalah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan lakukan atas umatnya, atas nabinya, atas orang pilihannya. Tuhan memelihara sangat luar biasa. Tetapi setelah air sungai Kerit menjadi kering, Tuhan perintahkan pergi kepada seorang janda di Sarfat. Seorang janda yang miskin yang sudah Tuhan perintahkan untuk melayani, untuk merawat, untuk memelihara kehidupan Elia, untuk memberi makan Elia di masa-masa kekeringan. Dan perlu kita ketahui, janda Sarfat ini bukanlah janda yang kaya raya, tetapi janda yang sangat miskin. Dengan seorang anaknya, dia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Artinya saudaraku, ketika segenggam tepung itu dimasak, dimakan, lalu berakhirlah semuanya sudah habis, makanan mereka tidak tersisa lagi. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, lewat janda Sarfat ini yang mempunyai segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli, Allah tetap memelihara kehidupan Elia sampai masa kekeringan berakhir, saudaraku. Ini jangka waktunya sangat lama, bertahun-tahun lamanya. Ini menyatakan, membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh keadaan. Pemeliharaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh situasi yang bagaimanapun sulitnya. Tuhan tetap bisa mengadakan, Tuhan tetap bisa memelihara kehidupan umatnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bangsa Israel, Nabi Elia tetap terpelihara dengan baik di situasi kondisi yang tidak baik, maka janji pemeliharaan Tuhan atas orang yang dikasihinya
atas kita semua akan tetap dilakukan Tuhan. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini keadaan kita seperti di padang gurun, menghadapi keadaan yang sulit, kena korban PHK, penghasilan menurun, ada ancaman COVID, sehingga ada keluarga yang terdampak dan penghasilan kita semakin menurun, saudaraku. Sebagaimana bangsa Israel terpelihara dengan baik 40 tahun lamanya hidup di padang gurun, maka kita pun sebagai umat tebusannya, sebagai anak kesayangannya, sebagai orang yang dikasihinya, maka kita juga akan terpelihara dengan baik, saudaraku. Walaupun kondisi kota, kondisi bangsa, kondisi ekonomi kita tidak baik, tetapi kita akan tetap terpelihara dengan baik. Ya, jadi bagaimanapun keadaan sekeliling kita, situasi kota kita, perekonomian kita yang belum bergerak normal, percayalah bahwa pemeliharaan Allah tetap nyata dalam hidup kita. Jangan takut dengan situasi saat ini, tetapi percayalah kepada pemeliharaan Tuhan yang tidak dibatasi oleh keadaan, oleh situasi apapun juga. Situasi yang tersulit apapun juga, pemeliharaan Tuhan tetap berlaku atas hidup kita, orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu selamanya. Ulangan 11 ayat 12 mengatakan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, inilah janji Tuhan atas bangsa Israel, yaitu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Mata Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini menjelaskan suatu pemeliharaan Tuhan yang tiada akhir atas umat yang dikasihinya. Ya, ingatlah, umat yang dikasihi Tuhan itu adalah saya, adalah Bapak Ibu Saudara semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Tuhan menyatakan bahwa pemeliharaannya dari awal sampai akhir tahun. Demikian juga ketika kita nanti menginjak awal tahun 2022, maka pemeliharaan Tuhan itu akan berlaku juga atas hidup kita. Tuhan akan memelihara hidup kita dari awal sampai pada akhir tahun. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu sampai selama-lamanya, saudaraku. Ini hal yang sangat luar biasa. Mata Tuhan sendiri yang mengawasi perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir tahun. Bukankah pernyataan Tuhan itu membuat kita tenang? Membuat Bapak Ibu Saudara menjadi tentram. Membuat kita semua orang percaya menjadi tidak takut, tidak khawatir akan kebutuhan hidup dan keamanan hidup kita. Karena Tuhan tidak hanya mengawasi kehidupan kita, tetapi Tuhan juga akan bertindak untuk memberikan pertolongan di saat kita menghadapi bahaya. Untuk mengayomi kita, untuk melindungi kita, dan mencukupi segala kebutuhan kita. Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dia mengawasi kita, dia mengamat-ngamati kita, saudaraku. Tentunya ketika Allah mengawasi kita, orang-orang yang dikasihinya, maka Tuhan tidak hanya mengawasi saja. Ketika kita sedang dalam perjalanan, kita menghadapi masalah, persoalan, penderitaan, menghadapi ancaman, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan penghiburan kepada kita. Karena Tuhan sedang mengawasi kita. Tuhan sedang menjaga kita, Tuhan sedang merawat kita dan memelihara kehidupan kita. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yesus memerintahkan para muridnya untuk naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Ya, ketika menyelesaikan pelayanan yang sangat besar jumlahnya, Yesus dan para murid melayani banyak orang.
Lalu Yesus memerintahkan para muridnya untuk meninggalkan tempat itu, menyeberang ke seberang danau sana, saudaraku. Sementara para murid menyeberang ke seberang danau, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dan ketika jam 3 malam, saudaraku, perahu para murid dihantam badai. Ada gelombang dahsyat yang sangat luar biasa sehingga para murid menjadi sangat ketakutan, saudaraku. Mereka berteriak-teriak karena mengalami badai dan ancaman. Tetapi sekali lagi saya katakan, Yesus mengawasi. Mata Tuhan tidak kurang tajam untuk mengawasi gerak-gerik setiap langkah perjalanan hidup kita. Ketika perahu para murid dihantam badai, mereka nyaris tenggelam, mereka nyaris mati, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak hanya melihat, Yesus tidak hanya mengawasi, tetapi Yesus bergerak. Yesus menolong mereka berjalan di atas air untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan. Dan saat itu jugalah air danau menjadi reda. Tidak ada badai lagi, saudaraku. Inilah buktinya kalau Yesus yang memelihara kehidupan kita. Dia tidak hanya melihat, tetapi dia menolong kita menjangkau dengan tangannya yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, janji yang sama Tuhan berikan kepada kita. Di saat kita menjalani hari-hari yang mungkin terasa sangat berat, pandemi yang membuat kita mengalami kesulitan, ketakutan dan kekhawatiran, dan bahkan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mungkin tahun ini, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, hari-hari ini, bagi sebagian orang terasa gelap, sudah tidak ada harapan lagi. Aku tidak bisa bangkit lagi, bantuan sosial tidak kunjung ada. Tetapi ingatlah saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengawasi kita. Ya, Tuhan sedang melihat perjuangan kita. Tuhan sedang melihat pergumulan kita. Dan di saat kita betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan, maka tangan Tuhan akan menjangkau kita untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, jangan takut menghadapi hari-hari yang penuh dengan persoalan, hari-hari yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Karena Tuhan berjanji kepada umat yang dikasihinya bahwa pemeliharaannya dari awal sampai akhir tahun, bahwa pemeliharaannya sampai selama-lamanya. Ya, kita harus yakin akan janji Tuhan. Kita harus yakin kepada Bapa di sorga yang sudah mengorbankan darahnya di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi hari-hari kita yang penuh dengan persoalan, dengan problem dan masalah, ingatlah bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dari awal sampai pada akhir tahun. Dan apapun kondisi yang ada di sekeliling kita, tidak membuat pemeliharaan Tuhan menjadi gagal. Karena Tuhan bisa menciptakan pintu-pintu yang baru. Tuhan bisa memberikan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin sekeliling kita sudah menghadapi jalan buntu. Tetapi dari atas Tuhan bisa mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena keadaan sesulit apapun, Tuhan bisa tetap memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita semua. Supaya kita tidak takut menghadapi pandemi. Supaya kita tidak takut menghadapi kesulitan, penderitaan, tantangan yang ada di depan kita pada saat ini. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mungkin musim-musim hidupmu silih berganti, ada enak dan tidak enak. Ada pergantian musim dari yang baik dan tidak baik. Tetapi Tuhan tetap memelihara hidup kita. Mari naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Semusim
Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada sore hari ini. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh menikmati ibadah yang diberkati disertai Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, meteraikan firman-Mu kepada setiap kami yang mendengar. Dan ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, maka hidup kami akan dipulihkan, dikuatkan, dan akan terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Bila kami boleh menyadari bahwa kami adalah orang yang dikasihi Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan atas hidup kami Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Sampai selama-lamanya Engkau akan pelihara kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang sedang di rumah, bila mereka mendapatkan kekuatan yang baru, mereka yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia yang sedang menghadapi pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan kami serahkan Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, berikan hikmat dari surgawi, supaya beliau dapat mengambil keputusan, kebijaksanaan yang tepat atas bangsa ini. Sehingga bangsa Indonesia keluar dari COVID ini, COVID-19 akan segera berlalu. Negeri kami Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Berkati tenaga kesehatan, para relawan yang berjuang di depan ya Tuhan, untuk membantu penyelesaian COVID ini. Bahkan TNI, Polri, semuanya berkati, lindungi mereka. Berkati Tuhan sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang sedang berada di rumah. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang tergabung di GBI Bangkalan. Semuanya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Gembala diberkati Tuhan. Seluruh keluarganya diberkati Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan yang sudah melayani pada sore hari ini. Apapun pelayanan kami Tuhan, ketika kami melayani dengan tulus hati, maka apa yang kami perbuat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari serakuin kasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Percayalah bahwa berkat yang ajaib dan luar biasa Tuhan sediakan bagi kita semua. Diberkatilah Engkau dan seluruh keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkati pelayanan-Mu. Diberkatilah pekerjaan baik-Mu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore, tetap semangat.